أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak sekalian, kita bertemu kembali di pelajaran tahsin metode tilawati untuk kelas 5. Kali ini kita akan membahas tentang idhar halqi, nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ghain dan ha. Di pertemuan yang sebelumnya kita pernah membahas nun mati dan tanwin bertemu dengan huruf alif atau hamzah, ha, kha, dan ain. Berikutnya kita akan membahas idhar halqi ketika nun mati atau tanwin bertemu dengan ghain dan ha. Ingat, cara membaca idhar halqi adalah membaca bunyi nun dan bunyi tanwin jelas terbaca ketika bertemu huruf idhar halqi, yaitu huruf alif atau hamzah, ha, kha, ain, ghain, dan ha. Dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas contoh-contoh ghain, nun mati dan tanwin bertemu dengan ghain. Silakan kalian buka halaman 5. Di situ terlihat hukum idhar halqi, nun mati atau tanwin bertemu dengan ghain dan ha. Cara membacanya dengan membaca nun mati dan tanwinnya dengan jelas ketika bertemu dengan ghain dan ha ini. Baik, kita baca contohnya. Yang pertama, nun mati tanwin bertemu dengan ghain. Wala ta'amun illa min ghislin. Perhatikan pada contoh ini, anak-anak melihat ada nun mati, nun mati, di depannya ada ghislin, gha, huruf ghain, ghislin. Maka nun mati dibaca jelas, min, bukan mil atau ming atau apalah ya, tapi baca jelas min ghislin. Bunyi nunnya terdengar jelas, min ghislin. Wala ta'amun, ini juga bacaan izhar, mun tanwin dhammatain bertemu dengan alif atau hamzah. Ini sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Ta'amun illa min ghislin. Kemudian nun mati atau tanwin bertemu dengan ha. Afa min hadzal hadithi ta'jabun. Nah, pada contoh ini anak-anak bisa lihat nun mati bertemu ha. Afa min nun mati bunyinya terdengar jelas, min. Kemudian dilanjutkan huruf ha di depannya, min hadza. Jadi bunyi min tidak mendengung atau masuk ke bunyi ha atau berubah ke bunyi-bunyi lain, tapi bunyi nun terdengar jelas. Itulah izhar, min hadzal hadits. Kemudian contoh di bawahnya, contoh-contoh berikutnya adalah mengulang materi izhar halqi yang sebelumnya. Nun mati dan tanwin ketemu alif atau hamzah. Wa umirtu an akuna, akuna, nun mati bertemu alif atau hamzah. Wa umirtu an akuna minal muslimin. Contoh berikutnya, nun mati atau tanwin bertemu dengan ha. Qala liman haulahu
liman nun mati terdengar jelas, man haulahu bertemu dengan huruf ha. Qala liman haulahu ala tastami'un. Kemudian contoh berikutnya nun mati atau tanwin bertemu dengan kha. Wa hum min khash kha min khashyati wa hum min khashyatihi mushfiqun. Contoh berikutnya nun mati atau tanwin bertemu dengan ain. Inna dzalika min azmil umur. Min bertemu dengan ain, min a. Jadi nun mati terdengar jelas, min a, min azmil umur. Kemudian terakhir diulang nun mati dan tanwin ketemu dengan ghain. Nuzulam min ghafurir rahim. Min ghafu. Jadi nun matinya terdengar suaranya jelas. Min ghafurir rahim. Nuzulam min ghafurir rahim. Demikian anak-anak cara membaca nun mati dan tanwin bertemu dengan huruf-huruf halqi. Huruf-huruf halqi ini ada alif, ha, kha, ain, ghain, dan ha. Apabila nun mati dan tanwin bertemu dengan huruf-huruf tersebut atau keenam huruf tersebut, maka dibaca bunyi nun mati dan tanwinnya kita baca jelas. Berikutnya, anak-anak silahkan praktikkan bunyi idhar halqi ini untuk bacaan-bacaan di halaman 6, 7, dan 8. Ini menjadi tugas kalian. Bisa silahkan kalian rekam tugasnya dengan membuat video, kemudian dikirimkan ke Google Classroom yang sudah dipersiapkan. Baik, ini saja yang bisa Bapak sampaikan. Oh ya, sebelum ditutup, sekedar mengingatkan bahwa di bagian bawahnya itu di halaman 7 kita bisa lihat ada cara membaca huruf-huruf di awal surat. Ha, mim, ain, sin, qaf, kaf, ha, ya, ain, sad. Ini sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Ini juga ingat cara membacanya adalah dengan cara membaca nama hurufnya. Jadi ha, mim. Selain itu perhatikan juga tanda baca panjang di atas huruf tersebut. Kalau yang seperti alif berdiri itu adalah dibaca panjang 2 ketukan, sementara yang seperti alis dibaca 6, panjangnya 6 ketukan. Ha, mim. Demikian anak-anak yang bisa Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bisa mudah dipahami, bisa dipraktikkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Insya Allah kita bertemu di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.